Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Sebagian menyebutnya sebagai bulan Maulid. Kalau orang Jawa menyebutnya sebagai bulan Mulut. Nah, Mulut dari asal kata Maulid, artinya bulan kelahiran. Yang dimana di bulan ini dilahirkan manusia yang mulia. Manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlaknya manusia, yaitu Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di segala penjuru dunia, di mana di situ ada umat Islam, maka mereka di bulan Maulid ini mengadakan Maulid Nabi. Meskipun ada dua pendapat mengenai Maulid ini, ada yang setuju, ada yang tidak. Masalah perbedaan pendapat itu sebuah hal yang wajar, asal kita menyikapinya dengan ilmu. Jadi orang itu kalau menyikapi dengan ilmu sudah selesai, enak. Tetapi apabila menyikapi segala sesuatu dengan hawa nafsu, enggak akan selesai, ribut terus. Ya, kembalikan pada ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan itu karunia dan rahmat Allah, hendaknya mereka itu berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksud karunia Allah, fadlullah al-ilmu. Karunia Allah itu adalah ilmu. Ilmu merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang syubhat. Itu semuanya kuncinya dengan ilmu. Akan tetapi apabila seseorang itu tidak punya ilmu, ibarat orang jalan itu nggak ada cahaya, nggak ada penerang, dia akan nabrak-nabrak. Gimana kita jalan di kegelapan nggak ada cahaya? Kita nggak tahu apa yang ada di situ. Apakah ada duri, ada batu, apakah ada harimau, apakah ada ular? Tidak tahu, karena nggak punya ilmu. Tabrak aja, injek aja. Akhirnya apa? Binasa dia dengan kebodohannya. Nah, bahaya, orang nggak punya ilmu itu bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, bergembira dengan fadlnya Allah, karunia Allah itu adalah dengan ilmunya yang diberikan. Kemudian wa rahmatuhu, dan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tafsiran saya, tafsiran Ibnu Abbas. Yang dinamakan rahmat di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kita dijadikan umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar, yang dimana nabi-nabi terdahulu itu begitu mendengar namanya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, berdoa kepada Allah dijadikan sebagai umatnya. Kita tidak pernah berdoa minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya. Akan tetapi dengan rahmat kasih sayangnya Allah, kita diciptakan, dilahirkan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan rahmat yang sangat besar, yang hendaknya kita harus berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi rahmatnya Rasulullah, banyak keutamaan, keistimewaan, di mana di antaranya keutamaannya apabila umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan belakangan, umat belakangan, nanti masuk surganya duluan, lebih dulu daripada umat-umat terdahulu. Ini keutamaannya. Apabila mereka umatnya Rasulullah itu berdosa, minta ampun kepada Allah, mudah untuk dihapuskan kesalahannya, dosanya. Umat-umat terdahulu itu kalau berbuat dosa, ada yang disuruh untuk membunuh dirinya, bunuh dirinya. Setelah itu dapat ampunannya Allah. Ada yang bajunya kena najis, itu harus dipotong, dibuang. Tetapi kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena najis, dibasuh, selesai. Banyak kemudahan-kemudahan. Nah, inilah yang mendasari kita hendaknya berbahagia, bersyukur kepada Allah atas dijadikannya kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenai Maulid ada dua pendapat.
Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Semuanya sudah tahu itu. Hendaknya perbedaan itu jangan menjadikan umat itu berpecah belah, saling mencaci satu sama lain. Perbedaan harus kita hadapi dengan ilmu. Kalau dengan ilmu selesai. Kenapa tidak selesai? Karena hawa nafsu. Satu mencaci satu yang lain. Nah, ini yang bahaya. Yang maulid, yang setuju dengan maulid, jangan pernah menuduh orang yang tidak maulid, munafik itu tidak cinta Rasulullah. Jangan, itu terlalu. Hulu itu namanya. Nggak ada hubungannya cinta dan tidak. Yang senang maulid jangan pernah menuduh yang tidak maulid munafik. Bahaya. Kata-kata munafik ini di akhir zaman sangat mudah dilontarkan oleh saudara-saudara kita. Padahal perlu diketahui, munafik itu hakikatnya adalah kekafiran. Kita menuduh saudara kita munafik sama seperti halnya kita menuduh dia itu kafir. Bahaya. Sedangkan di dalam hadis sahih, barang siapa yang menuduh saudaranya atau memanggil saudaranya sebagai ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan itu tidak akan bisa ditarik kembali. Kata-kata yang terlontar keluar dari mulut kita yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali adalah menuduh orang lain itu dengan tuduhan kafir atau munafik. Munafik, kafir, munafik. Itu perkataan itu akan melesat naik ke atas dan akan kembali kepada penuduhnya. Maka berhati-hati. Kalau yang dituduh tidak benar, tidak sesuai, maka kalimat itu akan kembali kepada penuduhnya. Itu pasti. Kata yang tidak bisa ditarik kembali, akan tetapi bisa ditaubati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang suka dengan maulid, yang setuju dengan maulid, jangan pernah menuduh orang lain munafik, tidak cinta Rasulullah, jangan, itu terlalu. Kemudian yang tidak setuju dengan maulid, yang tidak suka dengan maulid, tidak setuju dengan maulid, jangan pernah menuduh itu yang merayakan maulid sesat, tempatnya kesesatan di neraka. Itu juga terlalu. Jangan, kalau memang tidak setuju dengan maulid, hadapi dengan ilmu. Adakah dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis sahih. Ini hadis disahihkan oleh Albani. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari itu saya dilahirkan dan di hari itu pula saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja merayakan kelahirannya, bahagia bersyukur dengan kelahirannya. Hadisnya sahih. Imam Abu Dawud disahihkan oleh Albani, salah satu ulama yang menjadi rujukan mereka yang suka membid'ahkan. Ini mengatakan sahih. Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, karena saya dilahirkan di hari itu dan di hari itu pula saya mendapatkan wahyu. Ini menjadi dalil di mana kita diperbolehkan merayakan, bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam As-Suyuti, Amirul Mukminin fil Hadis. Siapa beliau? Pemimpin orang-orang beriman dalam masalah hadis. Imam Suyuti ini mendapatkan gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh di dalam masalah hadis ini adalah orang yang hafal sekitar 1/2 juta hadis. Itu Al-Hafidh dalam hadis. Kalau Al-Hafidh Quran, ya hafal Quran. Sebenarnya hamilul Quran, orang yang hafal Quran. Al-Hafidh dalam hadis adalah dia yang hafal kurang lebih 1/2 juta hadis. Itu Al-Hafidh. Imam As-Suyuti mendapatkan gelar itu. Beliau ditanya mengenai maulid. Apa jawaban beliau? Yusabu 'alaiha sahibuha lamma fihi min ta'dhimi qadr nabi. Orang yang merayakan maulid mendapatkan pahala selama dia tujuannya untuk mengagungkan derajat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idharu farhi wal istibsyari bi maulidis syarif, dan tujuannya untuk bersuka cita, menampakkan kebahagiaan atas dilahirkannya manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling benci dengan Rasulullah siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling benci dengan Nabi Muhammad. Ketika kita menyebut Nabi Muhammad di hadapan mereka, mereka itu panas. Sangat-sangat bencinya. Pernah ada seorang pemuda itu penjual minyak zaitun. Dia setiap harinya itu selalu berdagang zaitun, keluar masuk di Palestina. Dicegat sama orang tentara Yahudi. Kamu boleh masuk asal dengan satu syarat. Apa? Kau caci maki Nabi Muhammad. Begitu katanya. Kau pengen saya mencaci Nabi saya, Nabi Muhammad, kekasihku? Lebih baik saya tumpahkan semua minyak zaitun ini. Saya tidak membawanya. Saya tidak berdagang, nggak masalah. Asal saya masih bisa tetap mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi itu paling benci dengan Rasulullah. Orang Yahudi itu paling nggak suka apabila kita memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, jangan pernah kita membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk dari kecintaan orang-orang beriman, mereka adalah yang suka dengan maulidin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadapi semua dengan dalil, selesai. Ya, paham?
Ya, karena setiap tahunnya itu selalu ribut terus masalah maulid. Nanti tahun depan ribut lagi. Satu dengan yang lainnya saling mencaci maki. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Waduh. Yang satunya munafik, tidak cinta Rasulullah, nggak mau merayakan maulid. Munafik ente. Itu sangat memalukan. Seakan-akan seperti orang bodoh. Musibah terbesar adalah kebodohan. Seseorang itu akan mati dengan kebodohannya. Tersesat karena nggak mau belajar. Bagaikan kata di dalam tempurung, seakan-akan ilmunya sudah selesai di situ. Padahal kalau dibuka masih luas kitabnya para alim ulama. Itu ribuan jilid kitabnya para alim ulama. Kalau kau mengkaji kitabnya ulama nggak akan selesai sampai umur kita selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.